Dua kali tektok Gunung Burangrang. Yang ketiga, solo camp. Gas! Oke, video kali ini saya akan solo camp di Gunung Burangrang. Dan ini saya berada di jalur antara base camp dan pos 1. Oke, ini pertama kali. Dan ini adalah salah satu latihan saya sebelum ke Rinjani bulan Agustus 2026. Untuk melatih adaptasi fisik dan mental pokoknya. Oke, semangat menuju Rinjani. Gunung Burangrang via Legok Haji ini perlu teman-teman ketahui bahwa treknya itu banyak akar. Lalu dari awal sampai akhir hampir semua tanjakan dan jarang sekali ada landainya. Dan menurut saya ini cukup menguras tenaga ya. Dan kalian harus bisa mengontrol stamina kalian untuk mendaki gunung ini. Dan inilah puncak Burangrang. Ketika kalian sampai puncak, kalian akan menemukan tugu hitam yang menandakan bahwa ini adalah puncak Burangrang. Dan puncak Burangrang ini berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bandung Barat dan wilayah Kabupaten Purwakarta. Akhirnya saya sampai di puncak dan ternyata seperti ini ya, Burangrang tanpa kabut walaupun sedikit. Keren banget. Semoga besok bisa lihat danaunya di sana. Danau Situ Lembang yang memang Danau Situ Lembang itu terisolasi dan biasanya buat dipakai latihan tentara. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk ke Situ Lembang.
Oke, sekarang saya mau bangun tenda di area camp mengarah ke Situ Lembang. Hari sudah gelap, kini saatnya makan malam. Kali ini solo camp dimulai. Rasanya sendirian di keheningan malam, ya antara tenang, syahdu, dan agak sedikit serap. Tapi enggak sih, karena cuaca di luar itu benar-benar bagus berbintang. Jadi serasa ditemani oleh bintang-bintang yang cerah. Dan suara-suara pendaki lain juga yang camp di sini. Puncak Gunung Burangrang 2064 di malam hari dengan cuaca cerah. Tidak banyak kegiatan di malam hari yang saya dokumentasikan, namun saya cukup menikmatinya sendiri dengan menikmati langit berbintang. Dan kebetulan ada momen hujan meteor di bulan Agustus ini. Oh iya, ini adalah detik-detik menjelang sunrise. Saya bisa melihat Gunung Tangkuban Perahu di ufuk timur sana. Matahari sudah terbit dan inilah saatnya untuk memasak sarapan. Masak menu sarapan untuk diri sendiri di bawah langit cerah tanpa awan membuat saya berpikir bahwa solo camp saya ini cukup berjalan dengan lancar. Perlu juga kalian ketahui bahwa tidak semua gunung itu cocok untuk dijadikan tempat untuk solo camp. Kalian harus mencari tahu gunung yang akan kalian daki. Kalau misalnya itu cukup panjang, lebih baik membuat tim. Ini adalah pemandangan di belakang tenda saya. Saya bisa melihat siluet Gunung Gede Pangrango di Cakrawala sana. Keren bukan? Dan ini adalah pemandangan terakhir sebelum saya turun gunung. Wah, keren banget. Gunung Burangrang, kapan lagi aku bisa melihat seperti ini?